Nyari apa, Kak? Enggak, kakak yakin, kakak taruh tuh di sini tadi. Apaan sih? Gunting. Gunting. Kakak tadi taruh di mana? Pokoknya di sini tadi sebelum kita syuting. Nah, ini nih. Lupaan. Lah, udah jelas ada di sini, Ki. Kakak taruh di sini. Ya kalau misalnya ada di situ pasti ada barangnya. Tapi masa mungkin kakak taruh di atas keyboard? Nih. Nah. Suka nggak mau. Mohon maaf. Realize. Mohon maaf Bapak Ibu, pagi-pagi saya sudah buat rusuh. Mohon maaf, saya tuh gara-garanya saya tuh selalu lupa gitu kalau naruh barang ya. Udah mulai. Kebiasaan kecil ini kita kadang-kadang suka menganggap sepele, tapi akhirnya jadi ganggu gitu. Buat diri Akhirnya kita suka sendiri. berantem sama orang-orang rumah. Karena kekeh. Taruh di situ, taunya nggak ada kan? Nah. Diomelin saya pagi-pagi. Jadi ceritanya saya tuh mau nyari gunting. Ada gunting nih ya, saya tuh perlu untuk gunting sesuatu. Tadi sebelum syuting mau gunting apalah namanya tadi tuh stilotip atau apa. Tapi saya yakin banget bahwa saya taruh di sini. Intinya adalah saya lupa ya. Minta maaf saya yang lupa. Ya, besok-besok saya berusaha untuk tidak lupa lagi. Nah, sekarang kayaknya mendingan nih Mama Ira atau para sus yang lainnya bagaimana caranya menghilangkan kebiasaan yang lupa tadi. Terus kita sekarang harus dibikin refreshing. Dibikin berbagi tips aja kita ya. Ya udah. Sekarang kita berbagi tips gimana caranya bisa mengasah otak kita nih agar bisa terus dipakai secara maksimal, terutama untuk usia-usia yang di atas 40, 50, 60. Taruhan nih Mas Ede. Gak cuma masalah gunting. Kadang-kadang kita lupa naruh kunci mobil. Iya kan? Sudah suka lupa. Lah iya emang begitu perasaan kayaknya tadi kita ngomong. Gak tau cuma baru keluar ada di sini, belum keluar di sini. Ya udah kita sama-sama sekarang bagaimana melatih mengasah otak kita. 6 kemampuan yang bisa, 6 step ya, yang bisa mengasah kembali otak kita agar bisa berfungsi dengan baik. Ada 6 poin. Yang pertama adalah jaga kesehatan kita sendiri ya. Kalau badan kita sehat, kita makannya cukup, gizi seimbang, nutrisi, tidurnya cukup, terus udah gitu pola berpikir kita juga oke, olahraganya bagus. Dipastikan kita bisa menggunakan pikiran kita, kerja otak kita lebih maksimal dibandingkan kalau kita tidak bisa menjaga kesehatan, sering sakit-sakitan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalau kurang istirahat pun itu juga bisa berpengaruh gitu. Berikutnya lagi Ki kalau kita udah jaga badan kita, yang kedua adalah pelajari semua hal-hal yang baru gitu. Nggak cuma kita menjalankan hobi sehari-hari, tapi kita juga punya sesuatu kegiatan yang ingin kita lakukan. Kita keluar nih dari comfort zone kita. Kita sama-sama nih, Mama Ira. Setiap hari kan kita baca nih. Sekarang mau nggak mau kan? Karena pengen ketemu sama sis dong. Daripada saya diomelin. Mama Ira cuma bisa ngomong doang, nggak ada isinya. Nah, salah lagi saya kan. Mau ketemu sis, mau berbagi, pengen ngobrol, pengen segala macam. Betul, saya belajar. Jadi pelajari hal-hal baru. Kembali lagi, pelajari hal baru itu misalnya gini. Saya ini paling senang adalah menyetir mobil atau bawa motor gitu ya. Itu kan sesuatu yang sudah biasa. Tapi kalau tiba-tiba saya ke bengkel, saya melihat sesuatu, hasil kerjanya Pak Eko, saya perhatikan baik-baik. Oh, besok-besok kalau saya ada apa-apa di jalan, hal-hal kecil yang mungkin akan menjadi kunci dari keberhasilan saya mengemudi dengan selamat sampai di rumah, saya tahu. Seperti busi atau remnya dan lain sebagainya. Itu saya. Tapi kalau yang lain mungkin bisa dulu oma saya mengajarkan cruise stick. Cruise stick itu apa ya, Kik ya? Yang itu loh, Kik, yang pakai cheese. Ya bukan itu loh yang cheese stick ya? Iya, pasti tahu lah. Ibu-ibu semuanya tahu deh. Mama aku juga bisa. Iya, nggak cuma untuk yang pakai dikait itu ya kan, alat benang yang dikait itu. Iya, dia rajut-rajut. Nah, itu yang rajutan. Ya, yang dikait. Kalau ini pakai yang ada dia kayak bahannya ada kecil-kecil, kotak-kotak kecil. Nah, itu ya. Namanya apa? Cruise stick kalau bahasa Belandanya. Apa ya bahasa? Lebih kurang kayak begitu deh. Ya, atau mungkin berkebun, bercocok tanam.
Nah, kalau Aku baru itu tuh. iya, kalau Kika memang selalu dia senangnya hobinya melakukan sesuatu, termasuk juga dia sedang menanam pohon tomat rupanya sekarang dia lagi sering berkebun, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan lain yang tidak hanya melulu pada hobi kita. Kalau hobi kan sesuatu yang rutin ya. Nah, kita coba keluarkan itu semua dari list. Mari kita mencoba hal baru. Mau masak, mau bikin kue, biar kata itu kue juga angus, nggak apa-apa. Yang penting kita mencoba sesuatu yang baru. Untuk apa? Merangsang daya kerja, daya pikir kita untuk menjadi lebih optimal gitu. Jadi mestimulir ya. Jadi nggak hanya melulu itu. Bosan loh, monoton tuh hidup. Berarti nggak bayi aja yang harus stimulir otaknya ya? Oh iya dong. Kalau bayi sudah di dalam kandungan kita. Ya, kalau kita sekarang. Iya. Oh, itu bayi tua. Iya kan, nggak mungkin kalau kita mah udah ada pakemnya di situ. Oh iya, kita jalanin, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Namanya juga usia 40-50 tahun. Ya segala sesuatu itu ya, Mama Ira, ternyata apa yang udah aku lakuin tuh, ternyata benar juga. Menanam kan pakai tangan. Menanam pakai tangan. Sekarang gini, kalau kita ya masa pakai. Tapi misalnya gini, kita menggunakan harus panca dominan indera, tangan ya, katanya bergerakan ya. Ya, kenapa? Tangan ini kan sesuatu yang utama ya buat kita bergerak melakukan sesuatu. Paling sering digunakan ini selain kaki ya. Ini adalah alat-alat kita yang menopang hidup kita sehari-hari. Biasanya kita sering menggunakan tangan kanan. Apakah itu untuk menyapu, ngepel, masak, menulis mungkin gitu ya. Tapi jangan salah, tangan kiri pun ini juga kan ada saraf-saraf yang harus dirangsang agar supaya kerjanya tangan sebelah kiri pun lebih kurang bisa seimbang gitu. Jadi tidak hanya yang non aktif ini, tapi yang non aktif ini juga kita pastikan akan berbarengan bekerja. Ya, kebayangkan kalau ini sering bergerak, ini tidak sering bergerak, ini akan mengecil dengan sendirinya. Kenapa? Karena otot tidak bekerja. Gitu. Ya, sama suka lihat nggak sih? Misalnya di sekarang banyak media kan sosial gitu. Ada senam yang orang-orang ini loh ya. Oh, jari. Oh iya, jari. Oh, jari gini. Katanya buat jantung. Iya, buat jantung yang buka, tutup, misalnya gitu kan. Saya pernah coba dan ternyata memang benar. Jadi 1, 2, 3 itu lumayan loh mengatur pernafasan kita loh. Iya, kalau otak ya kan? kayak gini nih. Otak tuh gini katanya AI. Katanya Kika tuh gini, otak terus begini terus ya. Ini kelingkingnya kelingkingnya diapain? Oh, kelingkingnya digoyangin. Gini. Oh, aduh. Itu kiri kanan tuh. Nah, ini kan kadang-kadang kita nggak seimbang ya. Nah, ini kalau misalnya kita udah kasih imbang, coba langsung cek konsul dokter. Khawatir, cek jadwal ya. Ini untuk berobat gitu ya. Jadi kembali lagi tujuannya adalah merangsang kerja otak kita biar kita bisa beraktivitas semuanya dengan baik dan seimbang ya antara satu dengan yang lainnya. Apalagi Ki? Dan selain itu, kan kita senang gaul. Tolong Bu dipegang dulu. Oh ya, senang bergaul. Senang bergaul. Ya bersosialisasi lah. Itu harus benar kan? Oke, boleh nggak saya minum dulu sebelum kita sambung lagi? Ini terlalu ini ya. Antusias saya hari ini. Oke, saya minum dulu sebentar. Ya, namanya juga syutingnya hanya untuk kita, dari kita untuk kita dan untuk kita. Mohon maaf, saya pagi ini sangat antusias karena kalau membahas kerja otak tuh saya paling semangat banget. Lanjut sambil minum ini saya bikin es teh manis. Kan kita baru ngomongin sosialisasi, bersosialisasi itu segala sesuatunya dilakukan terus-menerus. Ya, namanya kita orang manusia satu dengan yang lain kan sudah bilang. Kita nggak mungkin lah diam selalu di dalam sana. Kita punya sifat itu kan harus berkembang. Karakter kita harus berkembang. Sifat-sifat dan perilaku kita perlu juga dipacu atau dihadapi dengan lawannya gitu. Jadi kalau kita memang pendiam ya udah diem aja kan nggak bisa begitu. Siapa tahu dengan kita diem kita bersosialisasi kita bisa lebih belajar mengembangkan diri ya dengan baik. Introvert, nah itu biasanya kita cuma mau nyaman sendiri, kadang-kadang ya udahlah di kamar aja lah, malas gue ngobrol sama ini, malas gue ngomong itu, ya nggak gitu juga gitu. Mendingan jadi orang yang kombinasi antara introvert dan ekstrovert. Kalau saya mungkin tipenya yang ramah gitu kan, ya itu beda lagi. Cici lagi Cici siapa namanya? Cili lagi flu. Oke, nggak apa-apa deh. Namanya juga anak kita banyak ya, anak dulu di sini ya. Oke, jadi bersosialisasi.
Terus ada Dan lagi yang paling penting itu adalah games aku latih. aku ikutan game apa namanya? Banyak tuh aplikasi. Iya, aplikasi. Iya. Tapi gini, kalau Mama Ira tuh paling senang ya yang berhubungan dengan penyusunan balok-balok. Jadi kayak Tetris, terus kayak melihat apa namanya? Ya adalah beberapa game yang saya gak usah sebutin namanya, pasti semuanya tahu yang tentang warna. Tapi dulu zaman Mama aku TTS. Aku juga online, aku juga TTS. Terus sambil cari, ya Allah itu buku sampai sekarang. Ya Allah sekarang TTS sudah ketemu lagi Kika, kecuali kalau kita pergi sono ke stasiun kereta api. Biasanya di sana dijual gitu kan buat temenin kita ya kalau di dalam kereta. Nah tapi sekarang kan semuanya bisa online. Jadi saya sama Kika tuh kadang-kadang kita suka ya namanya kita menyadari diri kita sudah tidak muda lagi. Jadi kita tuh suka tektokan gitu. Kik, lagi main game apa? Lagi main ini, wah seru nih Kak, misalnya gitu kan. Terus saya ikut, terus kalau aku sekarang lagi Word. Nah, words kita lagi nyusun nih huruf-huruf ya kan tentang apa aja, mau bahasa Inggris, mau bahasa Indonesia. Itu bagus loh. Itu bagus, benar-benar bagus. Jadi kita nggak benar-benar setiap second tuh, every single second kita tuh benar-benar dilatih tak ini apa ya, ini apa ya. Penyusunan kalimat huruf-huruf apa segala, wah itu keren. Keren. Jadi ayo melatih. Tapi ingat loh ya, pakai durasi ya. Ya, bukan sedikit-sedikit terus misalnya mau apa, oh bentar lu ya, saya sibuk lagi ngapain? Main game. 2 jam, 3 jam main game terus. Nggak bisa, Sis, ya kan? Bro, kita tuh sudah ada usia ya. Jadi harus melatih yang lebih lagi. Ya, melatih lebih lagi tapi dengan kondisi tetap kalem, tenang. Kalem, Bos, gitu ya, tetap tenang slow aja tapi oke, terus jalan gitu. Oke, game sudah. Ya, meditasi itu salah satunya ya. Karena mindfulness ya. Jadi benar-benar kesadaran kita tuh dilatih sedemikian rupa supaya apa ya? Betul-betul kita tuh bisa mengkontrol emosi kita, benar bisa apa ya? Kayak semacam defrag kali ya. Kita tuh defrag, kita perlu defrag sih sebetulnya isi kepala kita tuh. Jadi nggak cuman kalau udah begini ya udah begitu aja gitu. Kalau tiap hari kita ngelihatnya satu angka, satu warna begitu kan, lama-lama pusing juga kan hidup kita kan, nggak ada yang berkembang gitu, bisa-bisa malah jadi mental issue yang lain gitu kan. Nah lebih baik kita do something yang benar-benar bisa kita kontrol ya kan, akal pikiran kita, bagaimana kita belajar fokus dan lain sebagainya. Itu kayaknya penting banget deh. Itu kerja otak semua loh, ya kan? Gak cuma fisik logik. Iya. Jadi kalau misalnya buat para sus dari tadi itu, ya. Ternyata apa yang jadi tips sekarang ini adalah mungkin kita tuh nggak disadari gitu setiap harinya tuh, oh ya ternyata udah dijalani. Cuma kita kadang-kadang suka reminder. Jadi saya bertugas untuk apa namanya mengingatkan kembali gitu. Dengan segala hormat, sekali lagi dengan segala hormat. Saya dengan Kika bukan ahlinya. Bukan. Kami ini cuma ibu-ibu biasa yang belajar dari pengalaman, tapi ingin berbagi informasi gitu. Saya pun masih belajar. Wow, jauh banget deh. Ya, saya pengen banget berbagi ini, tujuannya adalah semoga bermanfaat gitu. Nah, jadi buat para semuanya, yes, silahkan. Jangan lupa dengarkan lagi Ira Maya So Far Real, karena setiap hari Ira Maya akan menemani semuanya dengan beberapa informasi maupun tips dan cerita-cerita yang lucu. Ini kalau kena ini. Jadi ya kalau misalnya dengerin Mama Ira tuh bisa sambil YouTube-nya dinyalain. Jadi kayak siaran radio ya. Ya oke. Sekali lagi banyak terima kasih buat semua teman-teman yang selalu hadir menemani saya di Ira Maya So Far Real Daily Vlog saya dengan Kika. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dipastikan bahwa kita selalu mengutamakan sehat. Yuk, otak kita dimaksimalkan. Biar tambah apa? Biar jadi orang cerdas. Ya, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.